Terungkap Florentino Perez ternyata bantu Barcelona. UEFA resmi tinjau ulang aturan penalti Julian Alvarez. Prediksi juara UCL musim ini keluar, siapa yang diunggulkan? Pengakuan Miss Helgers pada FIFA. PSSI umumkan nama baru jajaran pembantu Patrick Kluivert. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil laga leg kedua 16 besar Conference League, Chelsea memastikan diri lolos ke babak perempat final untuk menantang wakil Polandia Legia Warsawa setelah mengalahkan tamunya FC Copenhagen 1-0. Gol satu-satunya dari Kiernan Dewsbury Hall di menit ke-55 membuat The Blues menang agregat atas klub Cavendish itu 3-1. Beralih ke laga leg kedua 16 besar UEL, AS Roma takluk di tangan tuan rumah Athletic Bilbao 3-1. Gol kemenangan pasukan Ernesto Valverde diperoleh dari brace yang dicetak Nico Williams, serta satu gol dari Yuri Barches. Hasil ini membuat Bilbao unggul agregat 4-3 dan berhak lolos ke perempat final untuk menantang wakil Skotlandia, yakni Rangers. Sementara itu, dari London, Tottenham Hotspur juga meraih kemenangan atas tamunya AZ Alkmaar 3-1. Brace dari Wilson Odegaard serta satu gol dari James Maddison membuat The Lily Whites unggul agregat 3-2 dan berhak lolos ke perempat final untuk menantang wakil Jerman, Eintracht Frankfurt. Lalu wakil Inggris lainnya Manchester United juga sukses meraih kemenangan atas tamunya Real Sociedad 4-1. Hat-trick dari Bruno Fernandes serta satu gol dari Diogo Dalot membuat Red Devils unggul agregat 5-2 dan berhak melaju ke perempat final untuk menantang wakil Prancis yakni Lyon. Jelang laga menghadapi MU di Old Trafford, satu penggawa Real Sociedad terkendala masalah tak bisa berpergian ke Inggris. Dilansir dari Sport People, pemain La Real bernama Arzén Zakarian terpaksa gagal berlaga di Old Trafford setelah visanya ditolak oleh pemerintah Inggris. Pemain 21 tahun asal Rusia tersebut akhirnya memilih tetap tinggal di Spanyol dan diklaim akan tersedia di laga La Real berikutnya melawan Rayo Vallecano di La Liga. Masih kabar dari Europa League, sebelum Fenerbahce kalah adu penalti melawan Rangers, pelatih mereka Jose Mourinho justru mengejek pemainnya sendiri. Mirror melaporkan bahwa The Special One telah mengejek Alan Saint-Maximin gara-gara kelebihan berat badan. Hal itulah yang membuat Mourinho muak dan tidak memasukkan sang pemain di laga melawan Rangers. Mourinho juga mengejek Maximin soal ketidakdisiplinan serta performanya yang buruk. Berikutnya ada kabar lanjutan soal polemik penalti Julian Alvarez di UCL. Menurut laporan The Guardian, UEFA rencananya akan segera meninjau ulang soal aturan tendangan penalti 2 sentuhan itu. UEFA akan mengajak diskusi dalam waktu dekat soal kajian aturan ini dengan FIFA dan IFAB. Tinjauan ulang tersebut berawal dari laporan resmi yang dilayangkan kubu Atletico Madrid pada UEFA. Beralih ke kabar dari Spanyol, Football Espana melaporkan bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez ternyata telah membantu Barcelona dalam upaya mendapatkan putusan soal pendaftaran Dani Olmo. Menurut laporan, Florentino Perez telah menghubungi Presiden Pengadilan Tinggi Olahraga Jose Manuel Rodriguez Uribes untuk melobi agar mengabulkan putusan pengadilan yang diminta oleh Barcelona. Intervensi Perez ini diklaim bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Presiden Barcelona Joan Laporta juga diketahui terus berkomunikasi intens dengan Perez soal ini. Selanjutnya ada kabar soal UCL, di mana wakil Spanyol Barcelona diunggulkan sebagai calon juara UCL musim ini versi hitung-hitungan dari Opta. Dilansir dari L'Equipe, Opta mengunggulkan klub Katalan tersebut dengan presentase 20,4%. Di bawahnya ada PSG yang diprediksi akan bentrok di final dengan 19,3%. Lalu disusul Arsenal dengan 16,8%, Inter Milan 16,4%, serta Real Madrid dengan 13,6%. Namun prediksi ini masih sangat bisa berbalik, seperti apa yang terjadi pada Liverpool yang saat itu mendapatkan presentase juara 23,9%,
namun faktanya kini tersingkir. Masih kabar soal UCL. Dilansir dari L'Equipe, dari tim yang melaju di 16 besar UCL musim ini, ternyata PSG menjadi tim dengan rataan usia pemain termuda dibanding lainnya. Rataan usia skuad Le Parisien UCL musim ini yakni 24 tahun 110 hari. Sementara di bawah PSG, ada skuad Barcelona yang rataan pemainnya 24 tahun 261 hari. Yang mengejutkan justru di peringkat ketiga dan keempat yang ditempati klub seperti Feyenoord dengan rataan usia 24 tahun 338 hari dan Lille dengan rataan skuad 25 tahun 190 hari. Lanjut ke kabar soal Kylian Mbappe yang dilaporkan oleh Goal kembali masuk skuad timnas Prancis. Mbappe sebelumnya absen tidak dipanggil Didier Deschamps di jeda internasional bulan Oktober dan November. Namun kini pemain El Real itu telah kembali dan akan memimpin skuad Le Blues melawan Kroasia di Nation League. Merasa senang kembali masuk skuad, Mbappe lalu menyampaikan pesan lewat Instastory-nya dengan caption kembali. Beralih ke kabar dari Italia. Juventus dilaporkan oleh Football Italia tengah menyiapkan Roberto Mancini sebagai pelatih pengganti sementara dari Thiago Motta. Nasib Thiago Motta menurut laporan akan dipertimbangkan setelah hasil laga melawan Fiorentina. Roberto Mancini adalah calon kuat, namun ia akan bersaing dengan dua nama internal, yakni Francesco Magnanelli yang kini melatih tim Primavera Juventus dan Max Brambilla yang menjabat sebagai pelatih Juventus next year. Mirip dengan AS Roma, Gianlo Rossi dilaporkan Football Italia telah menghubungi pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini untuk menjadi pelatih baru mereka musim panas mendatang menggantikan Claudio Ranieri. Kontak yang dijalin manajemen Il Lupi dengan Gasperini diklaim juga membahas soal rencana transfer yang akan dilakukan Roma di musim panas nanti. Direktur olahraga Roma, Ferenc Ghisolfi, sudah sangat percaya bahwa Gasperini akan menjadi pelatih baru Roma musim depan. Selanjutnya ada kabar dari pemain timnas Indonesia, Michael Charles, yang baru saja diwawancarai oleh Viva. Back FC20 itu banyak ditanya perihal timnas Indonesia. Salah satu pernyataan Halchers dalam wawancara itu adalah soal potensi besar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Halchers yakin bahwa seluruh dunia akan melihat Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat di Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia menurutnya sudah sepatutnya dihormati negara lain. Sementara itu, dari tanah air tersiar kabar bahwa kelompok supporter La Grande Indonesia disebut telah mulai mempersiapkan koreo khusus yang megah jelang laga melawan Bahrain di GBK. Melansir dari postingan La Grande Indo, sudah terdapat dua foto yakni beberapa kuas, kaleng cat maupun cat semprot yang sudah digunakan. Hal itu menunjukkan bahwa koreo tersebut masih dalam tahap proses pembuatan. Meski belum diperlihatkan desainnya, namun yang jelas La Grande Indonesia sudah pasti akan menampilkan koreografi raksasa lagi untuk menghiasi tribun utara GBK. Lalu ada kabar dari kelanjutan proses naturalisasi Emil Audero, Cuy Pelupesi, dan Dean James. Proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut telah rampung. Emil telah mencabut dokumennya dari FIGC, sedangkan Dean dan Joe dari KNVB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah memastikan bahwa ketiganya bisa membela timnas Indonesia melawan Australia. Sebelumnya, mereka bertiga juga sudah didaftarkan masuk skuad di dua laga melawan Australia dan juga Bahrain. Berikutnya ada kabar dari PSSI yang baru saja mengumumkan super team dari tim kepelatihan Patrick Kluivert. Ada banyak nama baru yang diumumkan selain sebelumnya sudah ada pelatih fisik Quentin Jacoba maupun video analis Jordi Clayton-Park. Deretan nama baru tersebut adalah fisioterapis Leo Echtel dan Chesley Tenover, serta tim developer Bram Verbruggen dan Reggie Blinker. Nama-nama baru ini diharapkan bisa langsung bersinergi dengan Kluivert untuk membantu menyiapkan tim yang jelang laga melawan Australia dan juga Bahrain. Tim asal London Utara, Arsenal inginkan jasa penggawa Newcastle United Bruno Guimaraes. Melansir dari The Sun, Guimaraes dikabarkan akan menjadi salah satu dari rekrutan pertama Andrea Berta sebagai direktur olahraga The Gunners. Saat ini, talenta Brazil masih terikat kontrak hingga 2028, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilepas seharga 60 juta pounds. Masih dari London, Crystal Palace sedang berupaya untuk melindungi pelatih mereka, Oliver Glasner, dari para peminat. Mengutip dari The Guardian,
Palace siap sodorkan perpanjangan kontrak agar pelatih berkebangsaan Austria itu mau bertahan di Selhurst Park. Sebelumnya, Glasner Santer dikaitkan untuk kembali ke Jerman dan mengiyakan tawaran dari Leipzig. Gelandang Newcastle United, Shane Longstaff disinyalir dalam lirikan Everton. Menurut Triple Football, arsitek The Toffees, David Moyes, kepincut untuk mendaratkan Longstaff yang sudah diincar sejak menjadi manajer West Ham. Longstaff sendiri sedang berjuang untuk mendapatkan tempat reguler di skuad Eddie Howe. Newcastle United juga dikabarkan sedang direcoki dalam perburuan pemain Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike. Menurut Triple Football, Liverpool dan Arsenal juga tertarik pada pemuda 22 tahun dan siap menikung The Toon Army. Performa Ekitike yang yahut bersama Frankfurt jadi alasan mengapa dirinya jadi rebutan oleh tim Inggris. Beralih ke klub kota pesisir, bos Brighton and Hove Albion, Tony Bloom didera kalah taruhan saat perlombaan pacuan kuda. Mengutip dari The Sun, Bloom kehilangan fulus 50.000 pounds karena kudanya kalah saat pacuan di Cheltenham. Ternyata ini yang kedua kalinya ia kalah taruhan dalam pacuan dan sudah tekor 100.000 pounds tahun ini. Sekarang kita terbang ke negeri Matador. Gelandang Gaek Isco Alarcon dikabarkan tengah dibidik oleh dua klub sekaligus. Melansir dari Football Espana, Isco yang saat ini berseragam Real Betis diminati oleh klub kota mode AC Milan dan raksasa Turki Besiktas. Meski begitu, mantan pemain Real Madrid masih terbuka memperpanjang masa bakti bersama Los Verdi Blancos. Masih dari Spanyol, bintang Real Sociedad yang lagi naik daun, John Michael Aramburu, sedang dalam radar Unai Emery. Melansir dari Football Espada, pelatih Aston Villa itu tertarik untuk mengangkut Aramburu yang lihai dalam posisinya sebagai bek kanan. Meski begitu, tawaran Villa kepada pemain 22 tahun tersebut tampaknya akan menemui jalan terjal dari manajemen Lasuri Urdian. Selanjutnya kita akan terbang ke Bolivia. Federasi Sepak Bola Bolivia baru saja menjatuhkan skors kepada pemain klub Deportivo Aurora, Gabriel Montano. Menurut Indozone, Gabriel dikenakan hukuman dilarang bertanding selama 2 tahun karena pemalsuan identitas. Diketahui Gabriel memiliki nama asli Diego Montano dan umur aslinya adalah 25 tahun, bukan 20 tahun. Kita menuju ke negeri jiran. Netizen Malaysia ramai-ramai tak puas dengan pemanggilan skuad Harimau Malaysia. Menurut CNN Indonesia, akun FAM diserbu oleh komentar pedas yang kecewa dengan pemilihan skuad Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Pelatih anyar Malaysia Peter Slamoski sebelumnya telah mengumumkan 27 nama pemain guna laga kontra Nepal. Nama-nama itulah yang diprotes para penggemar. Kembali ke tanah air. Media Vietnam The Tau 247 memuji sikap Martin Paes dalam persaingan menjadi kiper nomor 1 timnas Indonesia. Melansir dari Super Bowl, Paes disanjung lantaran tidak menganggap masuknya Emil Audero Mulyadi sebagai musuhnya dalam memperebutkan posisi kiper. Alih-alih merasa tersaingi, Martin Paes justru menyambut dengan senang hati kehadiran Emil Audero Mulyadi di timnas Indonesia.